Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Kurniawati, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Burnei Timur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Burnei Timur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok mengenal Allah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelasnya silakan pimpin maju ke depan, berdoa dan membacakan surat pendek pilihan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran mulai, kita absen dulu pada pagi hari ini. Yang hadir, Cika Alistagina ada. Febriana, Azilia, Delisa Jasmine, Cevana, Safa, Hadir Bu. Pina, Hadir Bu. Tiffany, Hadir Bu. Melvin, Hadir Bu. Arka, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Muhammad Bayu, Zidna, Hadir. Reza, siapa lagi yang belum terpanggil? Sudah ya semuanya? Ya, sudah semua ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita dengarkan dulu atau ibu tanya dulu tentang pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Siapa yang tahu apa itu arti Asmaul Husna? Apa? Nama-nama Allah Bu. Asmaul Husna
Ya, 99. ada 99 nama. Itulah Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Itu pelajaran kedua di semester pertama di kelas 5 ya. Jadi itu yang akan kita pelajari, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tujuannya apa sih kok kita belajar tentang Asmaul Husna? Inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Inilah tujuan-tujuan kita. Kita belajar tentang Asmaul Husna. Tujuannya yang pertama, lihat ke depan. Pertama, kita meyakini nama-nama Allah yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya, memiliki sikap berani, peduli, mandiri, teguh pendirian, dan selanjutnya mampu menyebutkan arti al-mumit, arti al-hayyu, arti al-qayyum, dan arti al-ahad, tentunya dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita mampu menjelaskan contoh perilaku yang menggambarkan cara mengamalkan Asmaul Husna, al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad. Dan yang terakhir, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna, tentunya kita bisa menyebutkan sifat-sifat Allah yang indah, yang baik, yang sempurna, yaitu al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Nah, itu tujuan-tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya dari keseluruhan sifat-sifat baik Allah, baik al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad, mampu kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi perilaku baik kita tentunya bisa menerapkan dari sifat-sifat baik Allah. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, lihat ke depan, kita putar tentang video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dengan materi pembelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutnya dalam setiap zikir dan doa. Di antara 99
99 nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini hanya 4, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mu'min mengandung arti yang maha mematikan. Kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Al-Hayyu yang maha hidup, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup yang akan terus mengawasi setiap makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Al-Qayyum yang maha berdiri dan mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri tanpa tergantung kepada siapapun. Al-Ahad yang maha esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Allah maha esa karena tidak terdiri atas bagian-bagian dan tidak berbilang. Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluk-makhluknya yang maha tunggal sehingga tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Al-Mu'min yang maha mematikan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya dengan kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Al-Hayyu yang maha hidup. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur. Selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat, sedangkan perilaku membantu langsung hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu setiap orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum yang maha berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Al-Ahad yang maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri tidak selalu tergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah secara mandiri. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kegiatan kalian di rumah, silakan hafalkan Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad beserta artinya. Cobalah untuk mengamalkan keteladanan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak yang ada di rumah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Buat kalian yang ada di rumah, tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran
Allah melalui Asmaul Husna. Telah sama-sama kita lihat, kita dengarkan atau kita simak ya. Selanjutnya setelah tadi diputarkan video pembelajaran tentang mengenal Allah melalui keempat sifat Allah atau keempat sifat sempurna Allah, ada Al-Mumin, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, dan juga ada Al-Ahad. Nah sekarang siapa yang ingin bertanya? Tepuk tangan, ya silahkan Tina. Mengapa kita harus mengenal Allah? Mengapa kita harus mengenal Allah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Cika silahkan. Agar kita mengenal Allah dan tahu perintah Allah dan serta larangannya. Kenapa kita harus mengenal Allah? Agar kita tahu, agar kita mengerti apa sih kewajibannya sebagai makhluknya, apa sih larangannya yang harus kita tinggalkan, dan apa-apa yang harus kita lakukan itu ya. Itu tujuan dari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita tahu Allah. Dari mana kau tahu Allah? Dari sifat-sifat istimewanya. Dari sifat-sifat istimewanya itu, dari belajar mengenal Allah itu, kita jadi tahu apa tugas kita, apa kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang sudah bagus, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya silakan Bayu, apa yang ingin kamu tanyakan? Apa yang kita siapkan sebelum mati? Apa yang kita siapkan sebelum meninggal? Ya, kalau mati untuk hewan, kalau untuk manusia meninggal. Ya, tadi ada memang di sini ya, ada materi tentang Al-Mumin, artinya Allah mematikan. Kita harus takut nggak sama kematian? Harus. Kenapa harus takut? Karena semua amal perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya, tapi tidak harus ditakut-takuti. Justru kematian itu merupakan tangga menuju keabadian, karena hidup yang abadi, yang kekal selama-lamanya nanti di akhirat nanti ya. Jadi pertanyaan Bayu tadi, apa yang harus kita siapkan atau apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kematian, dalam menghadapi, siapa yang bisa jawab? Ya silakan Reja, apa gimana menurut Reja? Amal ibadah dan amal soleh. Yang harus kita siapkan tentunya amal ibadah, amal soleh, itulah yang akan menolong kita di akhirat. Jawabannya sudah bagus, jawabannya pertanyaannya juga sudah bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya diskusi kelompok. Tadi sudah belajar tuh, ada Al-Mumin, ada Al-Qayyum, ada Al-Hayyu, ada Al-Ahad dengan pengertian-pengertiannya. Sekarang kalian diskusikan antar kelompok tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian cari sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan Al-Mumin, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan mencontoh dari keempat sifat Asmaul Husna tersebut? Silahkan diskusikan, ditulis hasil diskusinya, nanti dibacakan di depan oleh perwakilan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusikan. Ayo diskusikan. Sudah selesai?
Siap, presentasikan ke depan, belajar berani, belajar menyampaikan hasil pendapat kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok yang mana dulu? Yang mau tampil silakan kelompok depan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sifat baik al-mumit. Al-mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan mati." Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berikutnya siapa? Yo, silakan Febriana. Sudah bagus, semuanya berani. Hasilnya juga sudah menggambarkan tentang mengenal Allah melalui Asmaul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sifat baik Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Itu sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus juga, hasilnya juga tidak bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, tugas kita tadi sudah belajar 4 sifat Allah atau mengenal Allah melalui sifat-sifat Asmaul Husnanya. Sekarang kalian membuat tulisan kaligrafi tentang 4 sifat ini. Buatlah tulisan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan tulisan Arab, tapi yang bagus, yang indah. Bila perlu diwarnai biar cantik kelihatannya, ya. Silakan buatlah tulisan tentang Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad atau tulisan kaligrafi, tapi yang bagus, yang indah. Bila perlu kasih samping-sampingnya itu dikasih warna-warni boleh, biar bagus, biar menarik. Ya, silakan. Nanti kalau sudah selesai ditempel di papan tulis ya, biar semuanya bisa melihat hasil karyanya. Nah, ya, yang sudah selesai silakan tempel ke depan, ibu siapkan di depan lem ya. Gak apa-apa mendahului temannya kalau sudah selesai, tempel. Silakan, yang sudah selesai tempel duluan, ibu lemnya di depan, yang rapi ya. Barisan pertama, barisan kedua, yang rapi tempelnya. Ya, silakan.
sudah nempel. Ya, selanjutnya lihat ke depan. Mengenal Allah melalui 4 sifat baik. Ada al-mumit, artinya Allah Maha mematikan. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia meninggal apa enggak? Meninggal. Kalau hewan mati. Kalau tumbuhan mati. Siapa yang tidak mati? Allah. Mati adalah Allah. Kematian tidak harus kita takuti, tapi kematian harus kita persiapkan dengan perbuatan yang baik, dengan ibadah yang maksimal, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, mendapat kebahagiaan, mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu bukan berarti aku takut mati. Kematian tidak usah kita takuti. Justru kematian harus kita persiapkan dengan semua amal kebaikan kita. Kematian juga merupakan apa tadi? Menuju apa? Kehidupan keabadian yang kekal abadi selama-lamanya. Masuk surga, kekal abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah. Itu mencontoh dari sifat al-mumin. Jadi perlakuan kita sehari-hari harus banyak ibadahnya, harus banyak sholatnya, harus rajin ngaji, harus bantu orang tua, menghormati orang tua dan menghormati guru. Selanjutnya ada al-hayyu. Al-hayyu mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selama-lamanya dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Semua tentunya atas kehendak Allah. Misalkan ada sifat al-hayyu, apa yang harus kita lakukan mencontoh dari sifat al-hayyu? Ayo, apa kira-kira perbuatan terpuji berdasarkan sifat al-hayyu yang maha menghidupkan? Apa yang harus kita lakukan? Memberi makan siapa? Hewan. Karena hewan juga punya nyawa. Karena setiap yang bernyawa akan mati. Memberi makan hewan. Bersedekah. Apalagi? Membantu orang miskin, membantu anak yatim. Apalagi? Hah? Apa? Zakat. Iya boleh ya. Itu contoh-contoh perbuatan terpuji mencontoh dari sifat al-hayyu. Al-qayyum. Berikutnya ada al-qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Allah berdiri untuk selama-lamanya. Perbuatan apa yang harus kita lakukan? Betul, mengerjakan PR sendiri. Membersihkan kamar. Membersihkan kamar sendiri. Apalagi? Mengerjakan PR. Hah? Mengerjakan PR. Mempersiapkan buku pelajaran sekolah sendiri. Apalagi? Mandi sendiri. Ya masa dimandiin sama orang tua besar ya, malu ya. Jadi segala perbuatan harus kita lakukan sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Mencontoh dari sifat al-qayyum. Terakhir ada al-ahad. Al-ahad itu Allah satu, Allah esa, Allah tunggal. Jadi kalau Tuhannya ada 2, Tuhannya ada 3, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Berarti Tuhan itu tidak kuasa. Tapi kalau Tuhannya 1, itulah Tuhan yang sebenarnya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, tidak butuh bantuan makhluknya. Karena 1, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah materi tentang mengenal Allah melalui 4 Asmaul Husna.
jawaban terbaikmu. Setelah itu kumpulkan kembali ya. Ibu bagikan dulu. Ya, silakan ditulis namanya. Tulis namanya, silakan dibaca, dipahami. Ya. Ya. Tulis, dibaca jawabannya. Tulis namanya. Silakan kerjakan. Berdiri pada diri sendiri atau mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri. Jangan nyontek. Tadi kan sudah belajar al-qayyum. Al-qayyum itu berdiri sendiri. Percaya kepada kemampuan sendiri, jangan nyontek temennya. Silahkan. Selesai? Sudah. Ya, kumpulkan di depan sini. Di depan sini kumpulkan. Silahkan, pelan-pelan, hati-hati. Sudah? Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama-sama tentang pelajaran yang barusan kita pelajari bersama-sama tentang mengenal Allah melalui 4 sifat terpuji atau sifat kesempurnaan Allah. Pertama, sifat apa saja yang barusan kita pelajari? Ada al-mumin, al-qayyum, al-qayyum. Apa artinya al-mumin? Mematikan. Terus ada al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, maha mandiri. Berdiri sendiri. Selanjutnya ada al-ahad, Esa. Ada maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, maha esa. Itulah kesimpulan pada hari ini tentang 4 sifat kesempurnaan Allah. Kita berusaha mencontohnya dan kita menerapkannya dalam perbuatan baik sehari-hari. Mencontoh dari al-mumin, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Kita bertemu lagi nanti di minggu depan tentang pelajaran kedua, materi yang berikutnya yaitu tentang kitab-kitab suci Allah. Ibu harapkan di rumah nanti pelajari lagi tentang mengenal nama Allah, lalu dihafalkan ya. Di rumah hafalkan keempat sifat kesempurnaan Allah lengkap dengan artinya. Ini tugas untuk minggu berikutnya. Kalian di rumah hafalkan keempat sifat ini lengkap dengan artinya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Rajin belajarnya ya. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah menjadi anak-anak yang solehah, mampu menerapkan pembelajaran dalam perbuatan yang baik di kehidupan sehari-hari. Sekarang rapihkan bukunya, silakan masukkan dalam tas. Rapi-rapi. Silakan masukkan bukunya dalam tas. Sudah rapi, duduknya juga sudah rapi. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan. Ya, Ustaz, doa baik. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan barisan ini duluan pulang ke depan.